Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Martian dari Subpersonality Institute. Oke teman-teman sekalian, Alhamdulillah saya bisa kembali menyapa Anda semua di Bistalk edisi kali ini. Dan edisi kali ini juga adalah Bistalk yang offline ya. Artinya saya tidak melakukan siaran secara online seperti biasa karena keterbatasan waktu, karena keterbatasan kesempatan, sehingga tidak bisa menyapa langsung baik itu tanya jawab dengan Anda peserta Bistalk di edisi-edisi sebelumnya. Baik teman-teman sekalian, hari ini ada sebuah tema yang menarik yang ingin saya coba sampaikan kepada Anda semua. Judul dari Bistalk kali ini adalah 5 langkah membentuk tim juara. Oke, tema ini sebetulnya pernah saya bahas di beberapa sesi sebelumnya, tetapi sifatnya online, dan hari ini saya ingin kembali mengulang tema ini dan membuat sebuah video khusus tentang 5 langkah membentuk tim juara ini. Mengapa kita penting untuk membahas tema ini? Karena saya yakin sebagian dari teman-teman sekalian mungkin sedang terkendala terkait dengan bagaimana membentuk tim. Artinya mungkin sudah mencoba berulang-ulang tetapi gagal dalam membentuk tim yang tangguh, yang juara, yang bisa membuat bisnis Anda semakin moncer, semakin bagus, semakin cuan. Ya, bagaimanapun tidak bisa dipungkiri bahwa ketika kita berbicara tentang bisnis, itu tidak mungkin kita menjalankan sesuatunya itu serba sendiri. Ya, ada kalanya atau ada masanya, ada waktunya, pasti mau tidak mau kita harus membangun sebuah tim, dan sebuah tim itu adalah sebuah keniscayaan. Maka dari sinilah kemudian saya terpikir kayaknya perlu deh kita membahas tema ini. Supaya apa? Supaya teman-teman sekalian punya ada gambaran bagaimana sih sebetulnya sebuah tim itu dibangun, dan bagaimana caranya supaya tim yang sudah kita bangun itu kemudian bisa menjadi tim juara. Oke, teman-teman sekalian, kita akan langsung mulai saja ke slide kita ya, supaya teman-teman sekalian mungkin tidak lama menunggu gitu. Oke, baik teman-teman sekalian, saya akan awali dengan dengan statement yang dikeluarkan oleh salah satu guru saya, Johannes G. Pauli, seorang coach bisnis. Dia bilang bahwa the main role of business owners is stop being a superman and start being a super team. Artinya apa? Dia mengatakan bahwa tugas penting dari seorang pemilik bisnis bukanlah menjadi seorang superman, ya, bukanlah menjadi orang yang paling jago di bidangnya, tahu banyak hal, mengerjakan banyak hal, dan menguasai banyak hal. Bukan itu, kata dia. Tetapi apa kalau bukan Superman? Start building a super team. Jadi tugas utamanya seorang pemimpin bisnis itu adalah membangun sebuah tim super. Nah, ini kata Coach Johannes G. Pauli. Artinya apa teman sekalian? Bisnis itu bisa besar seiring dengan besarnya orang-orang yang ada dalam perusahaan itu. Ya, bagaimanapun seorang business owner itu punya keterbatasan. Badannya satu, waktunya hanya 24 jam, tangannya hanya 2. Ya, itu tidak mungkin bisa mengelola sebuah bisnis yang terus menggurita dan menjadi besar. Sehingga mau tidak mau pasti ada masanya kita harus merekrut orang-orang terbaik dan membangun sebuah tim super yang berisikan orang-orang hebat. Jadi tidak hanya satu orang yang hebat dalam bisnis, tapi berisikan orang-orang yang hebat. Nah, semakin banyak orang-orang yang hebat itu, maka nanti akan semakin besar potensi dia untuk bisa membuat bisnisnya itu semakin besar ya. Jadi teman-teman harus pahami bahwa the main role of business owner is to stop being a superman and start building a super team. Jadi berhentilah menjadi seorang superman dan mulailah membangun sebuah super team. Nah, tim sendiri ada yang bilang bahwa together everyone achieve more. Ya, ketika seseorang itu melakukan sesuatu secara bersama-sama, ternyata dia bisa, atau orang yang ada dalam tim itu bisa menggapai target yang jauh lebih besar. Nah, menariknya teman-teman sekalian, target yang lebih besar itu maksudnya begini. Ketika satu orang mungkin dia hanya mampu mengangkat satu beban, katakanlah nilainya 10 kilo. Ketika 2 orang
bukan menjadi 20 kilo ternyata teman sekalian, tetapi bisa jadi 30 kilo, 40 kilo, atau bahkan 50 kilogram. Ini menarik ya. Jadi ketika seseorang itu berkolaborasi antara dua orang atau lebih, maka sebetulnya kekuatannya itu bukan 2 kali lipat atau sejumlah orang itu bergabung dalam organisasi itu. Bukan itu ternyata. Tapi ketika satu orang bergabung dalam sebuah bisnis menjadi 2 orang, maka kekuatannya itu menjadi berlipat ganda. Ya, together everyone achieve more. Jadi itulah kenapa bisnis-bisnis besar itu dengan menambah secara linier anggota dalam organisasi mereka dalam sebuah super tim itu, ternyata pertumbuhannya bukan linier ya, tapi eksponensial. Nah, ini menarik. Together everyone achieve more. Ya, jadi ketika seseorang itu bergabung dengan orang lain bersama-sama membangun sebuah super tim, kekuatannya itu tidak linear tapi eksponensial. Nah, kenapa tim ini harus kita bangun teman sekalian? Ya, jadi sebetulnya sebuah bisnis itu mirip loh dengan olahraga tim. Ya, jadi kalau olahraga tim itu selalu bisa mengalahkan satu orang meskipun orang itu hebat. Ya, jadi kalau kita belajar dari sepak bola, ya, sepak bola adalah olahraga tim. Jadi kalau dalam olahraga tim, seorang yang hebat itu tidak akan pernah bisa mengalahkan sekumpulan orang yang bekerja sama, meskipun orang-orang itu nggak hebat. Saya ambil contoh misalkan begini, katakanlah ada Cristiano Ronaldo, dia bermain sendirian, satu hebat kan. Dia melawan 11 orang pemain amatir, katakanlah misalkan pemain tarkam. Itu bisa dipastikan sebetulnya para pemain tarkam itulah yang justru bisa memenangkan pertandingan. Ya, kalau kita bandingkan satu orang Cristiano Ronaldo dengan 11 orang tarkam yang mungkin bayaran sekali mainnya berapa dibandingkan Ronaldo yang bayaran mainnya sekali berapa gitu. Itu tentu saja ya, mungkin kalau dibandingkan bayarannya masih jauh lebih tinggi Ronaldo, tapi bisa dipastikan ya Ronaldo itu akan dikalahkan dengan 11 orang pemain itu meskipun dia pemain amatir. Ya, ini bukti bahwa seorang yang hebat itu tidak akan pernah bisa mengalahkan sekumpulan orang yang bekerja sama. Asal kumpulan orang tersebut bekerja sama untuk mengalahkan Cristiano Ronaldo ini. Nah, bayangkan kalau seandainya 11 orang pemain ini adalah seseorang yang dia itu pakar, ahli, jagoan di bidangnya. Ada seorang penyerang, ada pemain sayap, ada pemain tengah, ada pemain belakang, ada kiper yang bagus. Mereka itu bekerja sama, itu bisa dibayangkan kedahsyatannya. Ya, ini satu teman sekalian. Jadi sebuah tim itu bisa mengalahkan satu orang yang hebat. Jadi sehebat-hebatnya Anda pasti akan dikalahkan orang-orang yang mereka tuh biasa-biasa saja tapi berkumpul. Nah, bayangkan kalau orang itu adalah orang-orang yang super tim. Itu akan jauh lebih dahsyat. Nilai bisnisnya akan semakin potensial. Itu yang pertama. Nah, kemudian teman sekalian, kalau di dalam konsep agama, sebuah tim itu ternyata ada sebuah keberkahan. Ya, kalau teman-teman seorang muslim mungkin tahu ya kenapa jamaah itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan sholat sendirian. Ketika satu orang imam, kemudian di belakangnya ada satu orang makmum, ternyata derajat atau tingkat pahala dan kebaikannya itu menjadi 27 kali lipat. Jadi dibandingkan dengan sholat sendirian. Ada 2 orang yang dia sholat sendirian, ya satu orang dapat pahala, satu orang dapat pahala. Tapi ketika 2 orang itu bergabung dalam sholat berjamaah, itu kekuatannya jadi 27 kali lipat dibandingkan dengan sholat sendirian. Nah, bagi saya ini sebuah inspirasi. Berarti dalam bisnis juga begitu. Ketika seseorang itu bergabung atau bekerja sama membangun sebuah tim, maka kekuatannya akan menjadi super dahsyat sekali. Gitu ya. Ini yang kedua, teman sekalian. Nah, kalau kita bolehlah ambil misalkan dalam Quran ya, di dalam ayat Al-Quran, Quran As-Saff ayat 4, saya baca terjemahannya. Bekerja secara tim itu lebih dicintai Allah dibandingkan dengan orang yang berjalan di jalannya dalam barisan yang teratur. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Ini menarik. Jadi kalau sudah ada unsur Tuhan di situ, gitu ya. Itu maksud saya kalau di situ ada orang yang niatnya baik, kemudian dia berada dalam satu barisan yang teratur, maka justru Allah hadir di tengah-tengah mereka.
inilah yang kemudian menjadikan kenapa sebuah tim itu menjadi sangat kokoh. Dua orang saja yang bergabung dalam sebuah tim akan melipat gandakan jadi 27 derajat. Apalagi ketika Allah itu ridho dengan langkah yang dilakukan, itu mungkin akan semakin besar lagi, luar biasa ya. Jadi inilah yang menjadi landasan kenapa tim itu menjadi sesuatu yang penting, terutama dalam konteks kita saat ini sedang membangun tim, teman-teman sekalian. Baik, coba kita akan lanjutkan ya teman-teman sekalian. Jadi apa yang bisa kita pelajari? Yang bisa kita pelajari adalah bahwa ternyata membangun tim itu boleh dikatakan jadi wajib hukumnya dalam sebuah bisnis. Jadi sebuah bisnis itu kalau dilakukan sendiri ya sudah, kekuatannya hanya berdasarkan kepada kecerdasan, kepintaran, waktu, pengalaman dari seorang business owner-nya itu. Tapi ketika sebuah tim dibangun oleh seorang business owner itu dan dia bisa membangun tim hebat, maka kekuatannya akan menjadi luar biasa besar. Oke, kita coba lanjutkan ya teman-teman sekalian. Ke slide kita berikutnya. Tadi kita sudah membahas terkait dengan dahsyatnya sebuah tim. Nah, ada satu statement yang menarik teman-teman sekalian dari bukunya Robert T. Kiyosaki, The Rich Dad Series. Kalau tidak salah ini dibahas di buku The Cash Flow Quadrant. Beliau menceritakan ada 4 kuadran dalam mendapatkan penghasilan. Ya, disebut juga dengan kuadran kiri dan kuadran kanan. Kuadran kiri itu adalah mereka yang bekerja sendirian, baik itu sebagai seorang pegawai bekerja dan kemudian dia dapat gaji, atau satu lagi mereka yang seorang self-employed kata dia, atau pekerja mandiri, atau seorang profesional. Misalnya seorang profesional itu dia seorang dokter, dia buka praktek, dia seorang pengacara yang buka jasa kepengacaraannya, dia seorang akuntan, dia seorang artis yang dia mendapatkan uang atau penghasilan dari kerja keras dia sendiri. Dia tidak punya bos karena dia sendiri adalah bosnya. Nah, tetapi Robert T. Kiyosaki menyebutkan ada kuadran kanan ya, yang ciri-cirinya adalah disebut dengan istilah segitiga BI. Jadi kuadran kanan itu memiliki karakteristik 3 ya, dia punya tim, dia punya misi, dia punya kepemimpinan. Jadi kata Robert T. Kiyosaki, ini disebut dengan istilah segitiga BI. Jadi kuadran kiri kuadran para pekerja mandiri termasuk para pegawai, dan kuadran kanan dia adalah para business owner dan investor. Jadi kata Robert T. Kiyosaki, kalau kita ingin sukses dalam bisnis dan berinvestasi, maka ada 3 pondasi penting yang harus dimiliki atau wajib dimiliki oleh seorang business owner atau investor. Apa 3 hal itu? 3 hal tersebut adalah, satu, jelas dia harus punya misi, dia harus punya tujuan, dia harus punya goal, dia harus punya purpose. Yang tentu saja goalnya itu harus goal yang besar, teman-teman sekalian. Ya, karena goal yang besar itulah kemudian nanti dia merasa saya tidak sanggup melakukan sendirian, maka dia di situ membangun tim, kan gitu ya, membangun tim supaya misi yang besar itu, goal yang besar itu, tujuan yang besar itu bisa diangkat bareng-bareng. Tetapi tim ini tidak akan menjadi sebuah tim ketika di situ tidak ada leadership, karena kalau hanya ada tim saja, di situ hanya ada gerombolan orang aja, sekelompok orang saja. Nah, sekelompok orang itu supaya bisa bekerja sama, bisa berkomunikasi, bisa saling bahu-membahu, saling menolong, maka disitulah dan kemudian tim itu mengarah kepada sebuah tujuan sebuah bisnis, maka disitulah muncul atau dibutuhkan sosok yang namanya seorang pemimpin. Nah, 3 segitiga inilah yang kemudian disebut dengan istilah segitiga bisnis. Ada misi, ada kepemimpinan, ada tim. Baru kemudian memastikan isi dari segitiganya itu harus ada produk yang bagus, ada legalitas atau termasuk badan hukumnya, termasuk perizinannya, termasuk katakanlah hakinya, halalnya dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam legal. Kemudian buat sistem di situ ya, aturan mainnya, kemudian komunikasi dan cash flow. Nah, atau ada uang yang berputar di situ. Nah, teman sekalian, biasanya kita itu kalau bisnis cuman muter di area tengah saja, ada produk, ada legal, ada sistem, ada komunikasi, ada cash flow. Tapi tidak pernah
berpikir bagaimana menentukan sebuah tujuan yang besar, jangka panjang, kemudian menciptakan sebuah tim dan memperkokoh kepemimpinan. Nah, maka disitulah kemudian Robert T. Kiyosaki bilang, kalau kita ingin sukses dalam berbisnis, maka milikilah 3 hal ini: misi, tim, dan kepemimpinan. Nah, teman sekalian, kata kunci yang menarik apa? Ya, kata kunci yang menarik adalah justru balik lagi, dibutuhkan sebuah tim di situ. Ya, jadi kalau kita ingin sukses, ingin besar bisnis kita, maka memiliki sebuah tim itu menjadi sebuah keniscayaan, menjadi sebuah keharusan. Oke, nah sekarang kita akan bahas langkah-langkah apa saja yang perlu kita lakukan supaya kita bisa menghasilkan sebuah tim juara. Ya, ini yang menjadi tema kita sebenarnya adalah 5 langkah membangun tim juara. Kita akan lihat satu persatu ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Pertama, teman sekalian, kalau kita ingin punya tim juara, maka yang harus kita miliki adalah kita harus kenali terlebih dahulu pemain yang tepat. Ya, pemain yang tepat itu maksudnya apa? Kita harus tahu dulu, kalau saya punya bisnis semacam ini dengan misi semacam ini, kira-kira saya butuh orang-orang yang seperti apa ya, gitu. Yang harus saya ajak mereka bergabung ke dalam bisnis kita. Jadi kenali dulu pemain yang tepat. Yang pertama, nanti kita akan perjelas di pembahasan berikutnya. Nah, kemudian teman sekalian, kalau kita sudah menemukan, oh ini loh yang dicari ya, kriteria-kriterianya ini, maka kemudian temukan dia, cari dia, dan kemudian rekrut dia atau ajak dia kerjasama untuk bergabung dengan bisnis kita. Ini penting sekali teman sekalian. Ya, makanya kenapa sebuah buku Good to Great, Bill Collins menyebutkan bahwa first who then what. Ya, jadi yang pertama harus kita lakukan adalah temukan dulu siapa orangnya, baru kemudian bahas apa yang akan kita lakukan. Jadi kalau kita fokusnya kepada apa yang kita lakukan, sementara tim kita itu bukan tim yang tepat, ya kemungkinan besar kita akan seperti mendorong atau menarik sebuah kendaraan mogok. Jadi sulit sekali untuk bisa kita ajak kerja. Padahal sebetulnya kendaraan itu harusnya bisa mengantarkan kita sampai kepada tujuan lebih mudah. Jadi temukan dan ajak mereka untuk bergabung. Nah, kemudian kalau sudah masuk ke tahapan yang kedua, ini masuk ke tahapan yang ketiga, pilih dan uji kualifikasi mereka. Jadi jangan kemudian kita percaya aja ketika kita lihat ini kayaknya orangnya tepat. Nah, kemudian kita pilih mereka dan uji kualifikasi mereka. Masukkan dia ke dalam bisnis kita, ajak dia untuk membuat sebuah project, ya, latih mereka untuk memastikan bahwa mereka betul-betul memiliki kualifikasi yang kita inginkan. Ya, kemudian yang keempat, teman sekalian, setelah kita dapat orangnya, berikan dia tempat yang tepat, lingkungan yang tepat. Lingkungan yang tepat itu salah satunya adalah tempat kerja yang nyaman, budaya kerja yang bagus, termasuk pekerjaan yang sesuai dengan keunikan dan karakteristik mereka. Ya, tadi saya awal menyampaikan bahwa sebuah tim hebat itu tidak semuanya punya karakteristik yang sama. Pemain bola saja harus ada penyerang yang bagus, kemudian pemain sayap yang dia bisa menusuk dari kiri atau kanan, playmaker di tengah yang dia bisa mengatur ritme permainan, kapan dia harus menyerang dengan cepat, kapan dia harus membalikan bola ke arah belakang, termasuk pemain back yang dia bisa menjaga dan mengamankan area bertahannya dia, termasuk ada seorang kiper yang dia bisa memiliki timing yang tepat, kapan dia menangkap, kapan dia meninju, kapan dia keluar dari gawangnya, kapan dia mengambil tindakan keputusan-keputusan tepat di akhir pada saat kondisi tim dalam keadaan terserang dan lain sebagainya. Jadi berikan tempat yang tepat dan kemudian gali potensi terbaiknya. Jadi kalau mereka sudah ketemu talentnya, kemudian mereka ditempatkan di sebuah lingkungan yang baik, yang kondusif, maka pastikan mereka itu muncul kemampuan mereka dengan kita gali potensi terbaiknya, ya, dengan kita berikan kesempatan bahkan untuk gagal sekalipun, kita berinvestasi dengan pelatihan dan kita berani gagal dan kemudian kita belajar dari kegagalan itu dan lain sebagainya. Jadi teman-teman sekalian, balik lagi,
bicara tentang sebuah tim itu kurang lebihnya nanti ada 5 langkah dalam membangun tim juara itu. Ya, nah teman sekalian, jadi kita sudah bahas bahwa tim itu together everyone achieve more. Kemudian tadi kita juga sudah membahas bagaimana Robert T. Kiyosaki mengingatkan kita bahwa sebuah bisnis yang kuat itu tidak bisa dilakukan sendirian. Ya, kita harus memiliki segitiga bisnis, ada kepemimpinan, kemudian ada misi, dan ada tim, super tim yang bisa membangun dan bekerja sama dengan kita untuk membesarkan bisnis kita. Nah, teman sekalian, mungkin yang jadi pertanyaan, setelah itu apa? Ya, jadi kalau kita saat ini sudah punya bisnis yang ingin kita besarkan dan tim kita sudah ada, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Ya, coba kita akan bahas satu persatu 5 langkah yang tadi, ya. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Oke, teman-teman sekalian, kita akan masuk ke satu persatu, kita akan bedah. Pertama adalah kenali pemain yang tepat. Ya, saya teringat dengan yang disampaikan oleh Jack Ma, founder Alibaba. Ketika ada dalam sebuah wawancara televisi, ditanya, kira-kira Om Jack, apa sih yang sebetulnya, atau karakteristik tim seperti apa sih yang Anda cari? Dia bilang, saya itu kalau nyari itu orang-orang yang punya spesifikasi tertentu. Apa spesifikasinya itu? Kata dia adalah saya mencari orang dengan ciri cerdas dan bisa bekerja sama, teman-teman sekalian. Jadi cerdas dan bisa bekerja sama ini ternyata penting. Nah, kita coba bahas kenapa harus cerdas dan kenapa orang itu harus bisa bekerja sama. Oke. Jadi kata dia, kalau orang bisa bekerja sama saja, itu percuma. Buat apa gitu ya? Kita memiliki orang yang dia itu cerdas tapi tidak bisa bekerja sama, karena nanti dia akan menjadi orang yang egois gitu, kata dia. Dia akan menjadi orang yang egois, dia akan mementingkan dirinya sendiri, dan dia akan cenderung, ya kata dia itu ya fokus dengan pekerjaannya sendiri, dan dia tidak peduli dengan pekerjaan orang lain. Dan itu ternyata bukan contoh yang baik dalam sebuah bisnis. Nah, kemudian satu lagi dia menyampaikan, saya juga tidak bisa hanya merekrut orang yang hanya bisa bekerja sama, tapi kalau nggak cerdas bagaimana gitu. Ya dia akan terus-menerus dalam kebodohannya gitu kan. Jadi kalau seseorang yang dia cuman pintar kerja sama saja, nanti dia kerjasama tapi tidak menghasilkan apapun gitu. Ya, hanya jadi sebuah pemborosan. Jadi ini menarik teman sekalian. Jadi kalau kita hanya dapetin orang yang cerdas saja juga salah, dia akan egois. Kalau dia cuman pintar kerja sama saja, dia tidak, hanya kompak saja tapi tidak bisa menghasilkan apapun. Ya kalaupun toh hasilnya hasilnya tidak akan maksimal. Gitu. Jadi makanya kata Jack Ma bilang, kenali pemain tempat ya dengan cara apa? Ya cari dengan 2 ciri, cerdas dan bisa bekerja sama. Anda mungkin bisa saja tidak harus mengikuti apa yang disarankan oleh Jack Ma ini, tetapi dia punya prinsip semacam itu. Nah, mungkin Anda nanti bisa turunkan, katakanlah dia harus profesional, dia harus kerjasama, dia harus adaptif, harus responsible, dan lain sebagainya. Itu tentu saja intinya adalah Anda harus temukan orang-orang yang tepat untuk bisa bergabung dan bisa membesarkan bisnis Anda. Ya, itu yang kedua teman sekalian. Nah, jadi siapa yang paling tepat untuk bergabung dengan bisnis Anda? Ya tentu saja harus disesuaikan dengan visi misi atau tujuan bisnis Anda, serta budaya dan nilai organisasi yang Anda inginkan. Ya, karena nanti pada gilirannya ketika kita menggabungkan orang-orang itu, nanti mereka akan bawa dengan budaya masing-masing. Jadi bagaimana cara menyatukan mereka ada dengan kesamaan visi dan kesamaan cara kerja atau budaya dalam sebuah perusahaan. Oke, teman sekalian. Jadi itu yang pertama ya, Anda harus tentukan dulu kriteria orangnya seperti apa. Nah, kemudian kalau kita ketemu, nanti kan kita akan ketemu tuh orang-orang, oh ini orangnya begini, orangnya ini kayaknya cocok nih, karakteristiknya sama dengan kebutuhan saya. Dia tipikalnya orang percaya diri, oh dia tipikalnya orang yang pandai bergaul misalnya, oh dia orangnya analitisnya kuat, ini kayaknya cocok buat ini itu dan segala macam. Maka tahapan berikutnya adalah temukan dan ajak dia untuk bergabung ya. Nah, teman-teman sekalian, ada satu hal yang penting yang perlu Anda perhatikan ya.
Jadi kalau kita sudah menetapkan standar orang-orangnya, jangan berkompromi ya dengan standar yang sudah kita tetapkan. Jadi kalau kita ketemu ini kayaknya di antara orang yang ada itu susah sih yang bagus, tapi ini kayaknya agak mending deh. Nah, itu namanya kompromi. Sebaiknya jangan ya. Mendingan kita tunggu, bersabar sampai akhirnya kita menemukan orang yang tepat untuk bersama-sama berjuang dalam bisnis kita. Jadi jangan berkompromi dengan standar yang sudah kita tetapkan, teruslah mencari. Jadi jangan kita ambil ya adanya itu di antara 3 atau 4 orang yang ada, teman saya ya itulah yang saya ambil. Ya kalau katakanlah good dari yang worst ya, yang terbaik dari yang terburuk, mendingan nggak usah. Cari di antara sekian banyak itu pasti akan ketemu, gitu ya. Oke, kalau kita sudah ketemu, libatkan mereka, orang yang sudah kita temukan itu untuk mencari pemain hebat lainnya. Ketika saya masuk ke dunia HRD beberapa tahun yang lalu, saya memberikan credit point bagi karyawan yang dia itu bisa mengajak temannya untuk bergabung dalam perusahaan kami. Ya, jadi kalau ada karyawan bagus, biasanya kalau ada lowongan yang kita prioritaskan adalah ke teman-temannya mereka. Jadi misalnya teman-teman kita ada lowongan untuk posisi tertentu nih, silahkan kalau ada teman kalian yang berminat bergabung dengan kita, ajak aja mereka bergabung. Nah biasanya kita udah kasih poin dulu, misalnya dari nilai 100 kita sudah kasih poin 10 atau 20 gitu. Ya, kenapa saya berpikir begitu teman sekalian? Karena kalau orang-orang yang baik, dia cenderung pasti punya teman-temannya juga baik. Jadi daripada saya harus ngerekrut orang yang tidak saya kenal, mendingan orang yang direferensikan oleh orang-orang yang dia sudah baik yang bergabung dengan perusahaan kita. Kemungkinan besar orang itu akan bertanggung jawab mencarikan temennya yang baik supaya bergabung dalam satu komunitas pekerjaan dengan dia. Kan begitu prinsipnya, ya. Nah, kemudian kalau perlu ya tawarkan bagi hasil atau keuntungan supaya nanti dia betah di perusahaan kita. Gitu ya. Itu yang kedua, teman sekalian. Temukan dan ajak dia untuk bergabung dalam perusahaan kita. Oke, itu yang kedua, teman sekalian. Jadi pertama adalah tentukan kualifikasinya, yang kedua temukan dan ajak bergabung. Oke, yang ketiga diuji tuh. Ya, karena mereka yang sudah kita anggap baik pun perlu kita uji. Nah, di dalam buku saya HRM 4.0, di situ saya membahas tentang bagaimana cara atau teknik dalam rekrut, mulai dari menentukan kualifikasinya, kemudian kita melakukan uji tes tertulis, tes praktek, wawancara, kemudian psychological test di situ. Nah, ada salah satu tools yang menarik yang juga saya lampirkan di dalam buku itu adalah teknik wawancara BEI atau behavioral event interview. Ya, untuk menguji pengalaman, pengetahuan, bahkan skill mereka. Ini penting teman sekalian, karena menginterview itu kita jadi paham. Kalau hanya ujian tertulis atau tes praktek mungkin hanya uji kompetensi saja. Tetapi yang kita butuhkan kan orang yang dia itu memiliki karakteristik dan attitude yang baik, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dan itu dapatnya ketika wawancara tatap muka langsung. Gitu ya, ketemu, diajak ngobrol santai, bukan dalam rangka untuk wawancara nakut-nakutin, tapi kita bawa masuk ke dalam alam pikirannya dia, kemudian bagaimana cara dia mengambil keputusan, bagaimana dia mencarikan solusi, dan bagaimana dia punya pengalaman hidup di masa lalu yang sebetulnya itu bisa kita ambil dan kemudian jadikan pelajaran dan jadi sebuah tools di dalam bisnis kita. Ada sebuah istilah menarik, past behavior predict future behavior. Perilaku masa lalu itu akan memprediksikan perilaku masa depan. Ambil contoh gini, kalau ada orang yang dia itu pernah berbohong, maka kemungkinan besar dia juga akan mudah untuk melakukan kebohongan yang sama atau bahkan lebih besar di masa depan. Ini namanya past behavior predict future behavior. Nah, misalnya kalau saya perhatikan gini, kalau ada orang misalnya katakanlah, ini salah satu contohnya, dia ibadahnya baik nggak? Kalau dia nggak baik, atau dia misalkan nggak baik dengan orang-orang di sekitarnya, atau dia punya konflik dengan orang di sekitarnya, maka kemungkinan besar di kedepan pun dia punya potensi konflik itu. Nah, disitulah nanti Anda bisa mengambil keputusan, nih kira-kira saya perlu nggak ya merekrut dia, gitu ya. Pilih dan uji kualifikasi. Kalau perlu minta mereka untuk memperagakan gimana caranya, gitu ya. Gimana caranya supaya
bisa menyelesaikan masalah ini. Misalkan kita kasih studi kasus, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, ya, kepemimpinan apa yang harus dibutuhkan, atau Anda punya pengalaman nggak di situ. Nah, itu untuk memperagakan, ya. Nah, kalau perlu, ya, tantang untuk menghadapi sulit. Kira-kira kalau sulit, tidak dibayar untuk beberapa saat, siap nggak untuk bergabung? Nah, ini sebetulnya untuk memastikan struggle nggak dia itu bergabung karena urusannya ingin uang, atau dia setuju atau melihat visi bisnis kita itu besar atau tidak. Karena kalau kita bicara rekrutmen, kadang-kadang ada orang tuh ya udahlah, saya yang penting kerja, saya yang penting dapat duit gitu. Maka semua dia mungkin pinter, ketika wawancara dia bagus, tapi ketika ditantang, mau nggak 3 bulan nggak digaji? Mau nggak katakanlah gajinya kecil tapi nanti bonusnya besar? Kalau terjadi kondisi seperti ini, siap nggak bergabung? Nah, itu ditakut-takutin gitu ya, gitu. Nah, meskipun kita tidak berharap itu terjadi, tapi ini sebetulnya menguji dia, apakah dia bergabung itu karena melihat bisnis kita berpotensi besar dan dia tertarik untuk bergabung dan menjadi mitra kita, atau dia bergabung untuk survival dan bertahan hidupnya sendiri saja. Ya, tentu saja ini hanya ujian, tidak betul-betul kondisi yang sesungguhnya, karena bagaimanapun orang itu bergabung, salah satu niat pertamanya adalah dia tetap ingin dapat penghasilan. Tapi dia harus siap ketika suatu saat bisnisnya ambruk dan kemudian dia tidak lari dari, atau dia tidak pergi dari bisnis yang sedang kita jalankan. Oke, ini yang keberapa nih? Yang ketiga ya teman sekalian. Yang keempat teman sekalian, tempatkan di tempat yang tepat. Jadi ada prinsip right man in the right place in the right time, ya. Tidak hanya right man in the right place, right man in the right place in the right man, in the right place. Orang yang tepat di tempat yang tepat di waktu yang tepat. Ini penting Mas kalian. Kita itu bukan merekrut orang yang terbaik, tapi orang yang tepat dengan bisnis kita, ya. Tepat sesuai dengan kebutuhan orang-orang dalam bisnis kita. Ya, jadi tidak bisa hanya merekrut orang hebat, karena orang hebat kalau tempatnya nggak tepat, timingnya nggak tepat juga percuma. Ada bisnis yang datang terlalu dini kan, gitu, atau bisnis yang telat gitu. Jadi misalnya kita belum butuh HR tapi sudah nyari HR. Nah, ini berarti tidak di waktu yang tepat. Orangnya bagus, tempatnya juga oke, tapi belum butuh saat ini, gitu ya. Atau sebaliknya, orangnya sudah ada, tempatnya tepat tapi waktunya belum tepat. Nah, ini berarti masalah. Tempatkan di tempat yang tepat. Nah, teman sekalian, kalau kita perhatikan sebetulnya dalam bisnis ya, teman sekalian, setidaknya terutama di awal, kita tuh butuh berapa di awal dan selanjutnya, ya. Kita mungkin belum sampai kepada job desk dan segala macam, tapi secara umum bisnis itu membutuhkan 4 orang yang memenuhi karakter ini. Pertama adalah si pencipta. Nah, ini biasanya dia yang punya ide, dia punya gagasan, dia yang punya inovasi, dia bisa mengembangkan produk, mengembangkan berbagai rencana strategis ke depan, tujuan-tujuan, visi misi dan lain sebagainya. Ini kita sebut sebagai si pencipta. Biasanya awalnya ini dimiliki oleh seorang business owner itu sendiri, gitu. Ya, tentu saja dong business owner dia yang punya ide bisnis, dia yang punya rencana bisnis ini mau dibawa kemana dan sebagainya. Si pencipta. Ya, meskipun ke depan tidak selalu si pencipta ini adalah business ownernya, karena biasanya nanti suatu saat business owner itu mentok, dia butuh ide gagasan dari orang lain yang katalah ada tim R&D atau business development yang harus bisa mengembangkan dan punya ide-ide yang lebih kreatif dari dia. Tapi prinsipnya harus ada si pencipta ini. Yang kedua ada si manajer. Nah, si manajer ini fokusnya apa? Fokus kepada hal-hal detail. Jadi kalau si pencipta ini dia bicaranya general, saya ingin itu gitu, ngimpinya gede banget. Si manajer inilah yang kemudian bisa memetakan, bisa mencarikan jalan, bisa membuat sebuah roadmap bagaimana caranya supaya goal itu bisa tercapai. Nah, gitu ya. Bahkan dengan ukuran-ukurannya. Nah, ini penting, fokus kepada hal detail dan cara mewujudkan mimpi menjadi tindakan terukur ini. Nah, kemudian teman sekalian ada satu lagi yang namanya adalah si spesialis. Jadi kalau si spesialis ini apa? Si spesialis ini adalah mereka yang sebetulnya memiliki
keahlian-keahlian yang spesifik, ya, keahlian-keahlian yang spesifik. Contohnya apa? Ya misalnya katakanlah dia menguasai bidang IT gitu ya, atau dia misalnya punya kemampuan mendesain, atau dia misalkan punya kemampuan video editing, atau dia punya kemampuan kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh bisnis kita secara spesifik ya, termasuk kreativitas dan lain sebagainya. Saya sambil ngecas ya sebentar. Oke, kita lanjutkan. Menguasai bidang spesifik seperti ID, desain kreatif, video editing dan lain sebagainya. Ini penting kita punya spesialis, karena ada orang-orang yang dia itu punya kekhasan tersendiri gitu. Desainer tidak semua misalkan menggunakan Canva, tapi tidak semua orang tuh punya keunikan. Jadi kalau ngedesain tuh jelek gitu, meskipun Canva sudah menyediakan template yang bagus. Atau video editing, setiap orang mungkin bisa pegang kamera, semua orang bisa memfoto atau memvideo, tapi belum tentu videonya itu bagus, indah, atau hasil fotonya itu keren gitu. Ini apa? Karena memang ada orang-orang yang diberikan bakat. Nah, disitulah sebetulnya bakat itu penting nantinya teman-teman sekalian. Oke, dan yang keempat, si pembuat kesepakatan. Nah, ini orang yang suka atau pinter berinteraksi dengan orang lain. Baik itu dalam penjualan, ngelobi, ya, mendapatkan supplier, kemudian mempertahankan customer. Intinya adalah mereka yang suka berinteraksi dengan orang-orang. Ya, jadi penting sekali kita memiliki 4 orang atau 4 kriteria atau 4 kelompok orang yang mereka nantinya harusnya ditempatkan di tempat yang tepat di waktu yang tepat. Right man on the right place on the right time. Ya, teman sekalian. Oke, itu yang keempat, teman sekalian. Saya bertanya dulu nih, kira-kira kita masih kuat untuk melanjutkan diskusi kita atau tidak ya. Jadi tadi kita sudah membahas dari 5 supaya kita memiliki tim pemenang, tim juara. Kita masih ada satu lagi ya, satu langkah terakhir bagaimana caranya kita bisa mendapatkan tim juara. Jadi setelah kita dapat tempat tim yang tepat, yang kelima adalah gali potensi maksimal mereka. Ya, gali potensi itu bagaimana caranya supaya potensi itu muncul? Karena ada orang-orang yang potensinya bagus pada saat rekrutmen, dia kayaknya keren, dia punya kompetensi, tapi ternyata ketika sudah bergabung melempem. Nah, itu karena mungkin di sini potensinya itu tidak betul-betul termanfaatkan atau dia tidak mendapatkan wadah atau lingkungan yang tepat. Maka satu, bangun kultur pemenang. Organisasi kita harus punya kebiasaan pemenang, harus punya tools yang membuat mereka itu bisa bekerja secara optimal ya. Tools itu bisa jadi program IT atau software yang itu bisa membuat mereka bisa mengoptimalkan kerja mereka, termasuk juga menyediakan sarana prasarana pendukung bagi mereka, baik itu hardware ya, misalkan laptopnya, komputer ya, peralatan kerjanya, atau software itu apa? Menambah skill, keterampilan, pengalaman, pelatihan dan lain sebagainya. Oke, jadi berikan pelatihan dan pendampingan secara rutin dan berkala, teman sekalian. Ini penting karena apalagi bisnis sekarang yang kita tidak bisa mengandalkan ilmu saja, pengetahuan saja, karena pengetahuan itu akan sangat mudah tergeser dengan hal-hal yang baru saat ini. Maka butuh pelatihan berkala, pendampingan secara rutin berkala, termasuk evaluasi pembelajaran, hal yang baru apa yang perlu kita pelajari, hal lama aja yang apa saja yang harus kita tinggalkan, hal buruk apa yang harus kita kurangi, dan apa yang hal baru yang harus kita mulai lakukan. Ini penting ya untuk membangun kultur pemenang. Nah, kemudian pimpin dengan prinsip 5.0 leader. Nah, 5.0 leader ini sebetulnya adalah sebuah prinsip 5 langkah memimpin yang saya tuliskan di dalam buku The 5.0 Leader, teman sekalian. Ini menarik, buku The 5.0 Leader ini menceritakan tentang 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin kalau dia ingin memiliki karakteristik atau ingin menciptakan tim yang suka dengan kepemimpinan dia dan dia ngikutin apa yang diinginkan oleh pemimpinnya. Ya, salah satunya adalah kepemimpinan yang menginspirasi, kepemimpinan yang memotivasi, kepemimpinan yang memberdayakan,
kepemimpinan yang kemudian melayani, ya. Jadi gaya kepemimpinan sekarang juga berbeda dari top down menjadi dia partner dan pelayan bagi timnya. Itu ada dalam The 5.0 Leader yang saya tuliskan, teman sekalian. Nah, kemudian teman sekalian, apa yang bisa kita pelajari ya dari 5 langkah tadi? Maka kalau kita bisa betul-betul memahami 5 langkah tadi yang kita bahas itu, ya ini nih 5 langkah membangun tim juara yang tadi kita bahas. Ya, 1, Anda bisa menentukan siapa pemain yang tepat yang bisa Anda ajak bergabung. Yang kedua, Anda bisa mengajak mereka untuk bergabung, ya, dan ada komitmen untuk bergabung. Tentu saja di situ ada sistem penggajian yang bagus, ada sistem bagi hasil yang menarik, ada lingkungan kerja yang membuat mereka tertarik untuk bergabung dengan kita, ada misi visi yang selaras dengan tujuan mereka, ya gitu ya. Kemudian kita juga perlu menguji dan mengkualifikasi mereka, apakah mereka itu layak atau tidak untuk bergabung, lolos uji atau tidak, baik itu dari keterampilan, komitmennya, atau katalah keinginan mereka untuk berjuang bareng kita, perlu diuji. Kemudian berikan tempat yang tepat. Ya, tempat yang tepat itu berarti suasana kerja yang menarik, budaya kerja yang baik, kepemimpinan yang sesuai, dan yang terakhir gali potensi terbaik. Ya, di situ berarti diberikan pelatihan, sarana prasarana pendukung dan lain sebagainya. Maka teman sekalian, kalau kita bisa menyediakan 5 langkah ini, maka potensi Anda untuk memiliki tim besar itu menjadi sangat besar. Ya, akan sangat terbuka lebar dan potensi bisnis Anda akan semakin besar. Nah, teman sekalian, di penutup sebetulnya ada satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa ada 3 referensi yang ingin saya sampaikan kalau teman-teman sekalian ingin mempelajari 5 langkah tadi itu secara mendetail. Memang saya tidak menyebutkan 5 langkah tadi secara mendetail, tetapi kebetulan saya menulis 3 buah buku tentang paket membangun tim. Dan ini semua alhamdulillah bestseller. Yang pertama adalah yang disebut dengan HRM 4.0. Ini dibilang sebagai buku kuning, sudah terjual lebih dari hampir 3.000 buku ya selama 2 tahun terakhir ini, dan menjadi salah satu bestseller dari Super Personality Institute. Ini membahas tentang step by step HR management, tapi dengan pendekatan 4.0. Jadi HR management itu dia sudah masuk ke generasi yang keempat, ya, dari era perbudakan, era personalia, era human resources, kemudian human capital, dan masuk ke area yang HRM 4.0, di mana manusia itu dia sebagai partner, bukan lagi sebagai tools. Jadi kalau teman-teman sekalian ingin memposisikan manusia seperti seorang partner, dan memang sudah selayaknya seperti itu, ya, generasi sekarang itu tidak mau disuruh, tidak mau diperintah, mereka lebih suka diajak, mereka lebih suka diinspirasi. Maka tata cara kita manajemen SDM-nya atau HRD-nya juga harus punya mindset dan cara berpikir yang berbeda, dan cara mengelola orang yang berbeda. Maka HRM 4.0 ini menjadi satu hal yang harus Anda baca, harus kuasai. Nah, di HRM 4.0 ini tidak hanya buku, teman sekalian, ada kurang lebih 299 halaman ya. Di situ ada banyak sekali tools ya. Saya sudah sediakan mungkin ada ribuan tools, mulai dari bagaimana membuat rencana strategi organisasi, SOP-nya, key performance indikatornya, penilaian kinerjanya, kemudian tools recruitment-nya, psychological test-nya. Banyak ya yang bisa Anda pelajari, dan tools itu gratis bersamaan dengan Anda memiliki buku HRM 4.0 ini. Yang tidak kalah penting, teman sekalian, ada lagi buku kelima saya, The 5.0 Leader, yang tadi saya sampaikan. Buku ini tentang bagaimana cara Anda memimpin di era digital. Ya, cara Anda memimpin yang tadi 5 kompetensi penting yang harus Anda miliki. Salah satunya yang tadi saya bahas, kemampuan melayani atau servant leadership. Pemimpin yang dia tuh menginspirasi dan melayani tim. Jadi kenapa buku ini muncul? Buku ini lahir karena pengalaman saya sebagai seorang profesional bekerja, memimpin sebuah tim, kemudian saya mendampingi banyak perusahaan yang mereka kewalahan menghadapi timnya, padahal sebetulnya tidak ada yang masalah dengan timnya. Ini masalahnya kepemimpinan. Rupanya ada perbedaan era yang menyebabkan lahirnya generasi-generasi yang berbeda, tapi dipimpin dengan cara yang sama.
gitu ya. Ini yang menjadi cikal bakal munculnya masalah orang dalam organisasi kita. Misalnya katakanlah dia membangkang, dia melawan, dia tidak mengikuti perintah atasan, ya, kemudian dia attitude-nya jadi buruk, hubungan dengan temennya jadi jelek, itu karena salah kepemimpinan ternyata. Di The 5.0 Leader ini dibahas. Dan ini juga bestseller. Kemarin malah ada satu perusahaan yang memborong sampai 200 buku dibagikan kepada seluruh manajer di seluruh Indonesia. Ini menarik. Nah, yang ketiga, teman sekalian, buku terakhir saya, The Team. Ini buku yang keenam. Buku The Team ini adalah membangun kultur high performance team. Jadi bagaimana seorang business owner atau seorang pemimpin dalam organisasi bisa membangun sebuah kultur budaya 3 langkah membangun tim. Ya. Judulnya dulu rencananya The High Performance Team, tapi karena kepanjangan kayaknya udahlah The Team aja gitu. Nah, ini buku yang ketiga. Jadi 3 buku ini, buku kuning, buku biru, buku merah ini adalah buku paket untuk membangun tim, ya. Jadi kalau HRM 4.0 cara mengelola tim, kemudian The 5.0 Leader cara memimpin tim, kalau The Team adalah cara membangun tim. Jadi kalau teman-teman sekalian ingin mendapatkan buku ini, di situ sudah ada linknya di www.supersonality.com/produk kemudian strip buku. Nanti teman sekalian di situ bisa diarahkan mau beli 1 buku saja atau bundling sekalian. Dan kalau tidak salah ada promo khusus untuk mendapatkan bundlingnya. Oke, teman-teman sekalian, saya kira itu ya yang bisa kita bahas hari ini, ya. Saya berharap nanti teman-teman sekalian bisa mendapatkan insight, bisa mendapatkan inspirasi dari buku-buku yang saya tulis itu, termasuk juga dari materi yang hari ini saya sampaikan. Sampai ketemu di lain waktu, lain kesempatan, dan materi berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.